Presiden jemput asisten pribadi sinyalemen kemajuan pesat bagi Bengkulu. Pesawat Kepresidenan RI-1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, pada Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Kedatangan Presiden Prabowo tersebut untuk menjemput asisten pribadinya, Agung Surahman, yang merupakan putra daerah Bengkulu. Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, salah satunya tanggapan dari Jevi Sartika, SH, Ketua LSM Gemawasbi Bengkulu. Ketua Gemawasbi Bengkulu menilai hal ini jadi rapot merah untuk kepala daerah di Bengkulu. Masa cuma tiket satu orang saja tidak bisa dikondisikan oleh kada di Bengkulu. Semua pihak dibuat repot. Malu kita, harusnya bukannya malah bangga, tegas Jevi. Berbeda dengan respon yang datang dari salah seorang tokoh pemuda Bengkulu yang satu ini. Dalam cuitannya di salah satu grup WhatsApp, memberikan ucapan selamat kepada pihak yang ia ketahui telah berhasil mendatangkan Presiden RI ke Provinsi Bengkulu Bumi Merah Putih. Cie, yang udah mampu datangkan Presiden. Selamat ya, cuit tokoh pemuda tersebut. Tentu hal ini menarik perhatian untuk disimak, bagaimana tidak, dari cuitannya tersebut mengandung pesan tersirat bahwa kedatangan Presiden RI memang dikehendaki. Dalam menjalankan manuver politik, tentunya aktor politik tidak akan pernah kehabisan cara memperkenalkan kader terbaiknya kepada publik, tidak menutup kemungkinan Agung Surahman merupakan calon kuat pada kontestasi pemilihan Kada Bengkulu 2029 mendatang. Namun hal itu hanya mampu dibaca oleh kalangan elit politik. Cara mengenalkan Agung Surahman ke publik ini sangatlah singkat dan bombastis. Hanya dengan menebar isu tidak kebagian tiket pesawat, akhirnya memantik rasa keingintahuan netizen mengenai sosok Agung Surahman. Ironisnya, sebelum pesawat kepresidenan landing di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, sambutan dilakukan dengan penuh antusias, termasuk Helmi Hasan Gubernur Bengkulu. Penyambutan kedatangan Presiden RI ke Bengkulu Bumi Merah Putih telah disematkan pada sebuah baliho yang dipasangkan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, seolah kedatangan Presiden RI ke Bengkulu bukan hanya sekedar menjemput asisten pribadi. Jika dilihat posisinya sebagai asisten presiden, kecil kemungkinan bagi Agung Surahman tidak kebagian tiket. Teka-teki ini juga dipertajam oleh snap WhatsApp atau WhatsApp status dari seseorang yang kerap kali membaur diri dengan tokoh politik Gerindra Bengkulu Utara. Saat ini tokoh politik tersebut duduk di parlemen sebagai anggota legislatif Kabupaten Bengkulu Utara dari fraksi Partai Gerindra. Hal ini mensinyalir hubungan internal Gerindra masih terjaga dengan baik. Sebelum pesawat kepresidenan take off, BPD HIPMI bertemu dengan Agung Surahman. Dikutip dari berita media independen, pada Minggu tanggal 6 April tahun 2025, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPD HIPMI, Bengkulu, Yosia Yodan, melakukan pertemuan penting dengan ajudan pribadi Presiden Republik Indonesia RI-1 Agung Surahman. Agung Surahman juga terkoneksi atau terintegrasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, karena sosok Agung Surahman juga dikenal sebagai pengusaha muda, yang tidak menutup kemungkinan Agung Surahman juga anggota atau pengurus HIPMI. Pertemuan ini juga mencerminkan tekad kuat BPD HIPMI Bengkulu dalam memperkuat peran pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi lokal di tengah geliat pembangunan nasional. Yosia menegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci kesuksesan. Keberadaan tokoh muda Bengkulu di pusat kekuasaan harus dimanfaatkan sebagai peluang besar. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi dan kolaborasi, pungkas Yosia. Dengan demikian, maka dapat diambil pesan pentingnya, bahwa Provinsi Bengkulu, bahkan termasuk Kabupaten Bengkulu Utara, mempunyai peluang besar untuk maju dengan pesat di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Agung Surahman, ada kemudahan bagi kepala daerah Bengkulu untuk melakukan konsolidasi dalam pembangunan daerah, baik melalui partai politik, organisasi HIPMI atau dengan gaya kepemimpinan diplomasi. Demikian kami mengabarkan dari redaksi daerahpos.com.